Kita lanjut. Jadi saya akan menjelaskan dulu mengenai silabus mata kuliah. Ya. Jadi mata kuliah ini bertujuan untuk mempelajari dan mempraktekkan ada chat lagi ya dari Ainur. Ya, silakan. Ya, Anda, Mas Ainur, harus klik dulu, besoknya baru muncul di etol ya. Syaratnya tadi, ketika Anda belum presensi, Anda bikin pernyataan, nanti WA ke saya ya, 3 orang tadi itu, surat pernyataannya, nanti saya tanda tangani, saya serahkan ke bagian akademik. Oke, saya lanjut. Jadi mata kuliah ini bertujuan untuk mempelajari dan mempraktekkan pembangunan aplikasi berbasis web dengan menggunakan framework. Ya, dengan menggunakan framework, diharapkan mahasiswa dapat membangun aplikasi berbasis web dengan cepat dan efisien. Sebetulnya ada mata kuliah tersendiri mengenai framework. Ya, di semester berapa saya lupa gitu ya. Semester 4 atau semester 5 itu ada mata tersendiri mengenai framework. Tetapi yang kita khususkan di sini adalah framework yang berbasis web. Ya, framework yang berbasis web. Prasyarat mata kuliahnya adalah tentu saja Anda sudah mempelajari workshop desain web di semester pertama, kemudian pemrograman web di semester kedua. Ya, jadi workshop desain web itu mempelajari bagaimana Anda mendesain web dengan baik, gitu ya. Kemudian yang kedua di pemrograman web itu adalah Anda belajar fundamental pemrograman web ya, dengan menggunakan HTML, CSS, JavaScript, dan PHP ya, secara fundamental ya. Bagaimana cara memprogram web dengan baik itu di mata kuliah pemrograman web. Belum pakai framework. Kalaupun ada frameworknya masih sedikit-sedikit ya di pemrograman web itu. Oke. Selanjutnya RPS-nya kira-kira seperti ini, ya kira-kira seperti ini. Hari ini adalah review materi web semester sebelumnya. Kemudian di pertemuan-pertemuan berikutnya materinya adalah mengenai Bootstrap, kemudian mengenai jQuery, XJS, kemudian Convert Excel Word PDF, kemudian chart, lalu belajar CMS, ya bisa WordPress ataupun yang lain. Kemudian belajar mengenai CI dan terakhir adalah Laravel. Nah, ini sebetulnya banyak framework ya. Frameworknya itu banyak ya. Nggak nututi lah kalau satu semester itu ya. Makanya nanti ada mata kuliah pemrograman framework ya. Mungkin saja akan diulang oleh dosen kedepannya ataupun nanti ditambah ya, bisa jadi diulang, bisa jadi ditambah. Untuk yang 2, 3, 4 itu adalah pemrograman web dari sisi client side ya, dari sisi client side. Makanya di situ ada JS. JS sendiri kan ada beberapa ya, ada Node.js, ada Vue.js gitu ya. Kita belajar yang nggak terlalu berat gitu ya, nggak terlalu berat, yang umum juga ya, tapi nggak terlalu jadul amat ya. Kalau Node.js, Vue.js itu kan materi yang berat. Kemudian bagaimana kita convert sebuah file ke dalam Excel, Word, PDF dengan menggunakan pemrograman web dengan menggunakan PHP misalnya. Kemudian juga frameworknya chart itu kan ada beberapa juga. Itu nanti bisa kita pelajari. Kemudian CMS itu kan ada beberapa ya. CMS yang sudah jadi tinggal pakai ya, WordPress, Joomla gitu ya, dan yang lainnya. Ada Moodle ya, itu kan tinggal pakai ya CMS. Kemudian, nah pemrograman framework yang berbasis client side yang lain adalah yang ini benar-benar ngoding ya, tapi dengan cara cepat bisa menggunakan CI,
ataupun Laravel, bisa jadi kan ada lagi yang Y ya. Nah, takutnya nggak cukup ya, karena ini nanti berbasis project. Oke. Kemudian kebutuhan softwarenya, Apache Web Server, kemudian PHP versi 5 ke atas, ya. Kemudian database engine-nya MySQL, lalu tools editor webnya yang Anda suka, ya, silakan. Kemudian engine framework-nya sesuai dengan RPS yang saya jelaskan tadi, ya, itu tinggal dicari di internet banyak, ya, download. Sesuaikan dengan kebutuhan Anda, saya tidak membatasi harus pakai versi berapa. Ya, silakan, karena ini implementasi ya, saya tidak menjelaskan terlalu detail mengenai framework-nya itu ya, tapi ini adalah saya sebagai dosen adalah men-trigger Anda supaya Anda belajar itu ya, supaya Anda belajar framework yang tadi saya sebutkan ya, mengenai versinya bebas ya, Anda mau pakai versi yang terbaru atau yang agak lama boleh, karena nanti sesuai dengan jadi proyeknya apa itu masih bisa tertangani dengan baik dengan framework yang tadi saya jelaskan. Oke, berikutnya adalah materi dan penilaiannya. Ya, materinya insya Allah saya berikan setiap perkuliahan, video pembelajaran seperti ini nanti saya rekam, kemudian saya coba seperti biasa saya unggah di YouTube dan linknya akan saya share. Dan juga dapat mencari materinya di internet sangat banyak, ya sangat banyak. Ya, Anda juga bisa langganan e-book murah itu ada ya, ada kayak training online murah itu ya, ada panduannya, ada kayak seperti ini kemudian dipandu tapi dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia juga banyak, murah juga ya. Anda bisa pakai materi apapun yang ada di internet supaya menunjang perkuliahan ini ya. Kemudian tugas proyek diberikan per minggu. Kalau enteng ya per minggu, kalau misalnya cukup berat itu bisa per 2 minggu atau maksimal per 3 minggu. Proyeknya nanti kalau enteng ya individu, kalau yang berat itu adalah kelompok. Kemudian hasil proyeknya divideokan saja ya, divideokan saja. Hasil proyeknya itu divideokan, hasilnya kelihatan ya. Kalau saya ngeceknya per link site-nya, saya khawatirnya begitu nanti saya terakhir buka di semester akhir, linknya down gitu ya. Nah, itu saya takutnya itu, sehingga Anda videokan saja ya hasilnya, Anda bisa pakai tools apapun untuk memvideokan hasil proyek Anda. Kemudian penilaiannya karena ini berbasis project ya, jadi 90% itu nilainya kalau misalnya Anda sempurna gitu ya, itu 90% unggul gitu ya. Itu sudah A ya, sudah A. Ketambahan 10% kehadiran. Jadi 10% kehadiran adalah bonusnya, kalau Anda 100% hadir dapat 10 poin ya. Proyeknya totalnya dari minggu-minggu yang saya berikan itu ada 90% ya. Kemudian semua proyek harus dikumpulkan tepat waktu dan wajib dikumpulkan semuanya. Ya, keterlambatan bisa jadi ya, mungkin ada yang terlambat 1 hari, 2 hari gitu ya. Nah, itu kalau di total, jangan sampai terlambat lebih dari 30%. Ya, misalnya 10 proyek Anda terlambat 4 kali ya, itu bisa jadi tidak lulus. Ya. Jadi, ya maksimal 30% lah. Ya. Jangan sampai ada yang terlambat, setiap hari terlambat, atau setiap minggu terlambat, setiap pengumpulan tugas terlambat. Ya, itu jelas nggak lulus ya. Jadi, usahakan tepat waktu, dan wajib dikumpulkan semuanya. Jadi, semuanya tepat waktu, tapi ada satu proyek yang nggak dikumpulkan, ya nggak lulus, gitu ya. Nah, itu syarat dari ini ya, materi dan penilaiannya dari perkuliahan saya ini. Kemudian media pembelajarannya ada presensi etol maksimum 30 menit dari jam 8 ya. Kalau etolnya itu 30. Kalau presensinya saya yakin tadi lancar ya, semuanya bisa presensi. Tapi kalau masalah converse-nya, nah kurang tahu. Karena ya tadi kita lihat converse-nya ada masalah. Nah, wajib on-cam saat dosen menjelaskan, tetapi bila ada kendala jaringan atau menghemat pulsa, boleh tidak on-cam.
Ya, bagi yang tidak on cam silakan chat ke umum disertai alasannya. Nah, ini mengapa saya wajibkan on cam? Karena ada keluh kesah dari mahasiswa ke dosen walinya di IT, itu dosennya tidak mewajibkan on cam. Ya, itu dikeluh kesahkan mahasiswa, ya, disampaikan ke dosen walinya, dosennya tidak menyuruh on cam. Nah, alasannya dosennya nggak menyuruh on cam yang saya tuliskan itu kendala jaringan atau menghemat pulsa. Tapi ada yang komplain mahasiswanya, ya, sehingga, nah ini saya sekarang wajibkan on cam. Adik-adik sekalian itu wajib on cam supaya tujuannya katanya supaya mahasiswanya eh, informasinya adalah supaya lebih lebih fokus gitu ya, lebih fokus. Ya silakan, ini wajib on cam, yes. Tapi kalau yang nggak on cam ya silakan ya, mungkin karena alasannya tadi dia kendala jaringan yang kalau misalnya di on cam kan lebih berat atau menghemat pulsa ya. Ya saya yakin itu sih manusiawi ya. Nah sekarang karena ada informasi seperti ini, sekarang Anda on cam. Kalau misalnya Anda tidak on cam, silakan saja tuliskan di chat ya alasannya apa. Ya. Nggak apa-apa, saya tidak mau mengharuskan yang ada kendalanya harus on cam ya. Tapi yang memang bisa on cam ya on cam saja ya, supaya nanti terpenuhi juga. Saya mewajibkan ya karena memang ada salah satu dari mahasiswa yang malah komplain ya kalau nggak di on cam, dosennya nggak menyuruh on cam itu malah kok protes gitu ya. Ya sekarang saya wajibkan. Ya. Oke, ada yang terkendala boleh saja tidak on cam, tapi disertai alasannya supaya saya punya gambaran ya, supaya dosen juga nggak disalahkan juga gitu ya. Nah itu ya. Oke, media pembelajarannya selain etol adalah Zoom, Google Meet, dan Google Classroom. Ya. Tapi saya usahakan di etol dulu ya. Kalau etol bermasalah, saya akan pindah ke beberapa media pembelajaran yang lain ini. Oke. Oke, saya berikutnya adalah review materi web semester lalu ya. Yang pertama adalah mengenai desain web ya. Saya akan menjelaskan sebentar, review sebentar mengenai apa yang sudah kita dapatkan di semester-semester sebelumnya. Anda mengingat, kemudian baru minggu depan kita akan membahas ke materi topik kita utama. Ya, yaitu nanti yang saya bahas adalah bagaimana desain web yang bagus, kemudian pemrograman web berbasis klien, dan pemrograman web berbasis server. Tapi saya cuma cerita ya. Saya akan share lagi mengenai materi desain web yang semester yang lalu ya, semester yang pertama. Ya. Ya, ternyata maaf ya, ternyata dari Anda juga tidak banyak yang bisa on cam ya, karena kendalanya macam-macam. Nah ini kan nanti saya coba capture, saya bagikan ke dosen walinya ya. Alasannya adalah ini supaya nanti dosennya juga nggak diprotes lagi gitu ya, karena memang Anda sekalian juga saya yakin nggak semuanya bisa on cam ya. Ya, semuanya bisa on cam karena ada kendala-kendala yang pasti ada di lapangan, gitu ya. Ya, terima kasih. Anda share aja di chat, nanti akan saya coba share ke dosen walinya. Dan kalaupun misalnya semuanya kedepannya itu juga nggak bisa on cam ya, saya tidak mewajibkan on cam ya. Seperti biasanya saja, saya yang on cam, Anda sekalian mendengarkan. Karena memang keterbatasan dari macam-macam ya. Nah itu. Oke, terima kasih. Oke, saya akan masuk ke materi pengantar
design a good website ya, atau bagaimana kita mendesain website yang bagus gitu ya. Jadi fungsi utama dari website sendiri itu adalah bagaimana kita mempresentasikan sesuatu ya. Atau website itu adalah sebuah cara untuk berkomunikasi kita kepada orang lain ya. Atau sebagai alat belajar atau alat untuk mengajarkan sesuatu atau memasarkan sesuatu. Oke. Kemudian ada 4 hal utama yang Anda pikirkan sebelum bangun website, yaitu apa fungsi dari website Anda, kemudian siapa penggunanya, ya itu adalah penting. Jadi misalnya websitenya adalah mengenai pendidikan, maka tentunya konten isinya adalah mengenai pendidikan dan usernya adalah user yang memang concern ke dalam dunia pendidikan. Kemudian nanti websitenya itu apakah berbasis web biasa yang diakses PC atau nanti media apapun bisa. Ya, media misalnya media PC ataupun media dari HP itu kan beda-beda ya. Ya. Jadi kalau misalnya PC itu kan wide lebar ya, enak kita bisa mengeksplorasi dengan enak. Tapi begitu nanti di view ke aplikasi mobile atau ke Android ya, itu kan nanti jadi masalah karena layarnya tidak wide, bahkan cenderung unwide ya, atau istilahnya kebalik dari wide. Dia cenderung sempit tetapi dia melebar secara vertikal. Nah, itu jadi masalah. Ya. Kemudian konten yang bagus itu sangat penting. Tetapi tanpa desain yang menarik, hal tersebut tidak dapat membuat sebuah website bekerja sesuai dengan harapan. Jadi konten atau isi website itu juga sangat penting ya. Ya, karena itu juga akan dilihat sebagai nilai tambah dari sebuah website. Ya. Jadi kalau misalnya ada sebuah website bagus, tetapi kontennya itu saja ya, paling dikunjungi cuma sehari 2 hari, setelah itu selesai. Tapi bila mana kontennya itu menarik gitu ya dan selalu up to date, maka akan selalu dikunjungi setiap hari oleh user. Ya. Contohnya kalau website yang sering diupdate adalah konten berisi berita, itu pasti tiap hari ya, karena berita kan tiap hari selalu berubah. Kalau mungkin dia event ya yang nggak selalu setiap hari, ya mungkin website mengenai biodata pribadi ya, kemudian mengenai portal sebuah perusahaan itu tidak tiap hari diakses, tetapi ini ada pemberitahuan dari Zoom. Jadi saya diberitahukan ini bisa lebih dari 40 menit ya, alhamdulillah. Gift from Zoom. Baru ada message-nya keluar ini. Alhamdulillah ini bisa lebih dari 40 menit. Oke. Berikutnya kita next lagi ya. Nah, berikutnya bicara masalah desain ya. Persepsi orang mengenai desain yang bagus itu kan beraneka ragam. Ya, kalau usernya itu memang sudah advance ya, dia sudah mengerti mana desain yang bagus ya, atau memang dia memang ahli desain, itu akan memandang sebuah tampilan website itu cenderungannya kalau nggak sesuai dengan seleranya dia gitu ya katakan nggak bagus ya. Itu relatif ya. Tetapi
ada clue-nya di sini. Desain yang bagus adalah dapat dipahami, kemudian menarik, mudah digunakan, tampilan yang seragam, ya. Kemudian dibuat dengan mengedepankan sudut pandang pengunjung, atau what you see is what you want. Ya, itu inginnya seperti itu, desain yang bagus. Jadi ini adalah clue-nya. Anda, ya setiap orang ya, itu mungkin bisa beda-beda menilai dari sebuah website, tetapi kita bisa memberikan penilaian ini kepada orang lain ya. Jadi kita membuat sebuah web, ya, kemudian kita berikan kepada orang lain untuk menilai. Dari sudut pandang yang kita munculkan di sini, seberapa penilaiannya? Kalau misalnya di atas rata-rata ya 7 skala 8 itu sudah dikatakan lumayan bagus gitu ya. Itu bisa kita luncurkan. Tetapi mungkin penilaiannya 1, 2 dari skala 10 misalnya, atau skala 100-nya cuma 20, 30 poin, ya itu dikatakan jelek. Ya kita harus improvement gitu. Ya seperti itulah ya. Kalau kita menilai dari sebuah tampilan web itu bagus atau tidak, ya harus dinilai oleh orang lain, bukan diri kita sendiri yang menilai. Ya, ini cara yang lain bagaimana kita membaca teks, ya, dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah. Oke, lanjut. Ya, aturan yang perlu diikuti adalah, aturan pertama adalah Anda bukan pengguna. Ya, jadi titik beratnya adalah Anda bukan pengguna, tetapi Anda mencoba menjadi pengguna juga, gitu ya. Sehingga penilaian Anda itu tidak 100% mutlak Anda berikan kepada website tadi. Ya. Kemudian aturan 2, pengguna bukanlah seorang profesional. Ya, jadi pengguna tidak dapat menggunakan website dengan baik tanpa ada arahan yang tepat. Jadi tidak semua pengguna itu profesional ya. Dari tingkatan yang paling rendah juga paling tinggi ya, itu bisa Anda catat. Kemudian aturan 3, pastikan konten pada website sesuai dengan fungsinya. Kemudian yang keempat, hormati graphic user interface dan konvensi antarmuka dari website. Jadi ini terutama pewarnaan ya, pewarnaan, kemudian tipografi, nanti akan saya jelaskan sebentar. Nah itu seragam, ini adalah seragam ya. Warna juga selaras sesuai dengan temanya, gitu ya. Kemudian aturan kelima, perhatikan batasan dan perbedaan pada internet. Ya ini tadi ya, ada yang menggunakan widescreen, ada yang biasa, ada yang pakai layar HP gitu ya. Nah itu bisa beda-beda. Itu yang harus bisa Anda lihat. Oke, ini kita lompati saja ya, ini sudah spesifik ya, penamaan file. Nah, ini contohnya adalah current trend in website. Ya. Jadi, tren website itu ada masanya juga. Ya, ada masanya. Ada masanya dari zaman dahulu trennya itu mungkin biasa-biasa. Saat ini kan sudah mulai tren-tren website yang gede-gede ya, gambarnya gede-gede gitu ya. Nah, seperti itu. Anda bisa lihat current trend in web design. Anda bisa menggunakan contoh longer scrolling site pakai apple.com, ada storytelling, ada yang simple, ada yang high quality custom fotografi ya, berbasis yang memang kegunaannya untuk foto, ada yang slide out ya, ada yang geser-geser gitu ya. Kemudian ada very large typography, tulisan yang besar itu muncul di dalam layar. Ya, itu macam-macam. Anda bisa lihat di itu ya, di current trend in web design. Ini contohnya yang longer scrolling site. Ada yang storytelling seperti ini, ada yang simple gitu ya, tapi ini elegan, ya simple tapi elegan. Ada yang high quality custom fotografi seperti ini ya. Background-nya adalah background foto, tapi tentunya ini akan cukup berat untuk load image-nya sendiri ya. Ya, makanya setiap image-nya itu harus dikompres juga ya.
Kemudian pergeseran ya, flyout, slide out, ya, ada pergeseran menu, ada yang very large typography ya, jadi tulisannya dibuat besar gitu ya, contoh. Kemudian ada golden ratio, jadi Anda membagi porsi dari layar web itu Anda bagi sesuai porsinya ya. Nah, Anda bisa menggunakan golden ratio seperti ini. Nah, ini contoh penggunaan golden ratio ya. Ini kan ada beberapa contoh gambar yang memenuhi golden ratio. Nah, itu ya. Dan itu bisa Anda terapkan di dalam dunia desain web. Nah, ini ada clue-nya juga, tidak ada aturan yang pasti dan selalu benar dalam desain sebuah web. Desain yang cocok untuk sebuah web belum tentu cocok untuk website yang lain. Selalu sesuaikan desain dengan tujuan, konten, dan pengguna dari website. Anda di Prodi IT itu tidak didesain supaya Anda ahli dalam desain web. Ya. Kurikulumnya tidak desain seperti itu ya. Itu kalau yang jurusan yang masalah desain ya tentu saja desain produk ya, desain produknya ITS gitu ya. Itu tidak hanya website ya, semuanya ya, produk apapun dia bisa mendesain. Ya. Di situ seninya ya, unsur seninya yang mencolok ya. Nah, materi desain web itu diperkenalkan kepada mahasiswa IT itu supaya Anda punya base-nya ya, dasarnya. Sebetulnya tujuannya adalah Anda bukan di produk Anda adalah keahlian Anda tentunya bukan untuk Anda ahli desain, tapi ahli programming. Makanya porsi programmingnya itu lebih banyak, ya, lebih banyak daripada desainnya. Bahkan desainnya itu cuma 1 semester, yang lainnya adalah programming. Ya, karena memang lulusan TI itu tidak hasilnya bukan untuk bisa desain. Kalaupun misalnya ada salah satu dari Anda itu jago desain, ya itu adalah out of layer dari target utamanya. Ya. Tapi tentunya adalah Anda harus bisa coding ya. Oke, saya akan lanjut ke materi pengantar yang lain ya. Itu tadi hanya pengantar, saya nggak terlalu banyak membahas, hanya mengingatkan saja. Oke, berikutnya materi pengantar mengenai tipografi. Web design itu 95% tipografi, ya, ini dari Oliver Ristin tahun 2006. Jadi semuanya, kebanyakan sebuah desain web itu adalah tulisan, ya, kebanyakan. Kecuali kalau website khusus ya, mengenai misalnya memang khusus mengenai foto ya, mungkin 95% terbalik, ya, kebanyakan foto misalnya, atau image, atau bahkan video. Kalau video kan YouTube gitu ya, itu kan beda konten ya, kontennya memang konten video ataupun konten foto itu justru terbalik ya. Tapi ini kebanyakan seperti itu ya, kebanyakan seperti itu. Oke, apa itu tipografi? Tipografi, the style and arrangement or appearance of text. Jadi adalah corak dan cara menyusun visualisasi dari teks. Jadi bagaimana kita memvisualisasi teks. Jadi fungsi dari tipografi adalah mempermudah pembacaan teks, meningkatkan daya tarik dari teks, dan juga
web server secara keseluruhan, kemudian memberikan penekanan dari konteks pada teks dari websitenya. Kemudian font family. Ya. Font adalah ukuran ketebalan dan gaya tertentu yang diaplikasikan pada karakter, huruf, angka, dan simbol. Anda bisa menemukan font-font Times New Roman, Arial, dan lain sebagainya. Lalu font family merupakan kelompok font yang memiliki kemiripan dalam penggambarannya. Terdapat 4 font family utama, yaitu serif, sans serif, script or cursive, dekoratif atau ornamental. Yaitu ada kelompok font family, ya, atau grup dari font. Ini bisa dilihat bahwa series font itu bentuknya seperti ini, ya. Jadi dia khasnya ada coretan pada ujung karakter. Ya. Nah, ini cocok digunakan untuk isi dari dokumen teks. Jadi kalau isi ini cocok. Nah, series family itu kelompoknya ada Times New Roman, kemudian bisa Book Antiqua, ada Queer New, dan Garamond. Kemudian berikutnya kelompok family dari sans serif font. Sans serif font itu tidak ada serif, tidak ada ujungnya, ya. Normal saja. Ini mudah dibaca, khususnya pada dokumen online. Cocoknya digunakan pada dokumen web, ya, judul atau caption, keterangan gambar atau tampilan digital. Ini cocok untuk sans serif font. Kelompoknya itu ada di Verdana, Arial, Comic Sans MS, dan Century Gothic. Kemudian ada script font, itu seperti tulisan tangan. Ini cocoknya digunakan untuk undangan atau puisi. Tapi ini susah dibaca, ya, susah dibaca. Hanya untuk keperluan tertentu, ya, misalnya untuk keperluan undangan atau puisi. Contohnya script family-nya di Lucida Calligraph, ada Brass script, ada French script, dan Pristina. Itu contohnya. Lalu berikutnya dekoratif font. Dekoratif font sendiri didesain untuk menarik pandangan mata. Digunakan seperlunya saja, ya. Dapat digunakan untuk huruf pada simbol logo atau judul selebaran. Ya, ini contohnya dekoratif family, ada Jokerman, ada Binis, ada Kul, ada Harlow, dan seterusnya, ya. Terminologi pada teks, ya. Terminologi pada teks itu nanti Anda harus ketahui ada kerning, leading, text style, font size, dan alignment. Nah, kalau kerning ini adalah jarak antar huruf, ya, atau disebut sebagai tracking. Itu bisa Anda lihat yang padat gitu, ada yang renggang, ada yang lenggang sekali, ya. Kemudian leading itu jarak antar baris, ya, atau paragraf lah istilahnya, ya. Paragraf itu bisa Anda lihat di situ. Kemudian text style-nya tadi, ya, coraknya, tadi sudah dijelaskan. Kemudian ukurannya, font size-nya, ya. Nah, Anda bisa lihat di situ ukurannya. Kemudian alignment itu ada kiri, kanan, tengah, gitu, ya. Kemudian menggabungkan font, ya. Jadi di dalam satu tampilan itu kan ada beberapa tulisan yang bisa Anda gabung fontnya. Jenis fontnya, ya. Misalnya jenis fontnya itu bisa lebih dari satu. Kemudian ada rata kanan, ada rata kiri, ya. Digabung seperti itu. Kemudian mengkontraskan font, ya. Fungsinya itu membuat visualisasi lebih menarik, lalu memberikan penekanan pada kata. Ada 6 cara mengkontraskan font, itu ada size, weight, structure, direction, dan warna. Kalau dengan size, ya berarti Anda buat ukuran yang berbeda, itu aja, ya. Lalu dengan ketebalan yang berbeda, ya. Jadi fontnya ukurannya sama, tapi ketebalan berbeda, itu adalah salah satu cara untuk mengkontraskan. Salah satunya di huruf tebalkan, gitu, ya. Kemudian menggunakan structure. Jadi font dengan
jenis font yang berbeda. Ya, jenis font yang berbeda itu juga mengkontrakan sebuah font. Kemudian direction. Ya, jadi ada yang direction secara horizontal, ada yang seperti ini, ada yang nggak pakai word wrap, ya, word wrap, ya, ada di word wrap seperti ini. Oke, kemudian dengan color, ya, dengan warna yang berbeda. Contohnya seperti ini. Nah, ini ya. Oke, lanjut saja. Ini tipografi do and don'ts, ya. Anda kapan menggunakan tipografi, kapan yang tidak Anda gunakan tipografi. Nah, ini clue-nya seperti ini ya, jangan gabungkan lebih dari 3 font style dalam satu halaman. Jadi setidaknya maksimal 3 font style dalam satu halaman, ya, maksimal. Gunakan sans serif pada judul dan serif pada isi teks. Gunakan style italic seperlunya saja ya, jadi tulisan miring itu seperlunya saja. Gunakan kontras yang tadi. Jangan menggunakan terlalu banyak warna pada isi teks. Ya. Mungkin seakan-akan rame, tapi itu justru lebih jelek. Jangan lupakan bahwa tujuan utama dari tipografi adalah untuk membuat teks lebih mudah dibaca. Oke, dan seterusnya Anda bisa lihat sendiri di desain web ini. Nah, intinya adalah bagaimana kita membuat tulisan itu menarik dan mudah dibaca ya, tujuan dari tipografi seperti itu, dan tidak terlalu rame yang justru akan memperburuk dari sebuah desain web yang baik. Nah, ini contoh-contohnya ya, sebuah contoh dari halaman web yang mengutamakan tipografi. Anda bisa lihat di situ ya. Nah, ini sebetulnya sepele, tapi kalau kita bagi orang programmer, mendesain yang seperti ini juga sulit. Ya. Ini bisa dikatakan bagus atau enggak ya, tergantung dari penilaian orang lain. Ya. Oke, saya akan share materi berikutnya lagi. Oke, berikutnya topiknya mengenai pewarnaan pada website. Kita tahu bahwa warna primer itu adalah merah, kuning, biru. Ya, warna dasar ya. Tapi sebenarnya ternyata warna dasar itu ada beberapa menurut beberapa metode tertentu ya. Yang kita kenal adalah RGB seperti ini. Dia biasanya untuk mencampur cat, namun tidak bagus untuk digunakan dalam mencampur cahaya. Ya. Tentunya kita memandang juga dari konsep seperti ini ya, retina mata merasakan warna dalam 3 rentang panjang gelombang yang berbeda. Merah, hijau, dan biru seringkali dianggap sebagai warna primer ketika berinteraksi dengan cahaya. Nah, ada 4 model warna yang nanti di sini itu ternyata digunakan, ada yang dasarnya adalah RGB ya. RGB-nya itu adalah warna dasar yang kita ketahui. Ternyata ada lagi RYB, Red Yellow Blue, ada CMYK, Cyan Magenta Yellow Blacks, ada HSB, Hue Saturation Brightness, atau HSV, Hue Saturation Value. Oke. Ya, kalau RGB seperti ini ya. Kalau semua dicampur, RGB-nya jadi warna putih. Kalau tidak ada RGB berarti warna hitam. Ya, ini sistem yang digunakan untuk monitor televisi atau LCD proyektor. Ya, jadi beberapa device yang menggunakan RGB adalah ini. Oke, langsung saja ya. CMYK
adalah warna ini ya. Kalau semua warna dicampur itu jadinya hitam, tidak ada warna itu putih. Nah, ini digunakan untuk pencetakan atau print. Ya. Jadi media adalah media kertas putih ya, kertas putih. Jadi kalau misalnya Anda ingin mencetak warna putih, berarti tidak ada tinta yang disemprotkan. Balikannya dengan yang tadi yang RGB ya. RGB kalau putih justru mencampur warna, jadi putih. Tidak ada warna hitam. Tapi kalau yang printer, warna hitam itu ada warna sendiri ya. Warna sendiri yang disorotkan gitu ya dalam kanvas putih. Ya. Jadi CMYK itu konsepnya untuk printer, beda dengan yang monitor tadi ya. Jadi bagaimana RGB itu dikonversi ke CMYK ya? Tentu saja ada softwarenya ya, ada softwarenya. Oke. Kemudian HSP atau HSV ini dipresentasikan dalam sebuah kerucut ya. Hue itu berarti warna, saturation tingkat kemurnian warna, kemudian ada value atau brightness, tingkat kecerahan warna. Jadi dengan bentuk kerucut seperti ini ya. Oke. Kemudian warna-warna itu diharmoniskan. Ada teknik pencampurannya ya. Tidak semua warna itu dicampur bagus dalam sebuah laman web. Tapi ada beberapa skema keharmonisan warna yang telah digunakan bertahun-tahun, seperti halnya monokromatik, komplementari, analog, warm, cool, akromatik, kemudian triadic ya. Kalau yang monokromatik seperti ini ya, bentuknya dia hue-nya sama, kemudian nilai saturation dan brightness-nya bervariasi. Oke, komplementari ini justru berwarna berseberangan yang Anda tuliskan dalam sebuah pewarnaan ya, seperti ini. Kemudian analog, ini warna yang terletak berdampingan tetapi kontras minimal. Berikutnya yang warm, ada warna yang agak panas. Ya, warna-warnanya agak panas itu kalau kita pandang itu kayak ya warna-warna yang mengandung warna merah. Ya, seperti halnya lukisan ini ya. Jadi warm itu kalau di roda warna di sebelah kanan. Kemudian ini yang warm 2 ya, jadi warna-warna yang agak merah gitu, ini seakan-akan panas. Kemudian yang berikutnya sebelah kirinya, itu adalah yang cool, warna-warna yang cenderungannya berwarna biru. Ya. Adem, ya. Adem. Jadi kalau ini cocok lah kalau misalnya di rumah gini, bukan warna panas itu kan dikasih lampu tambah panas lagi, seakan-akan kita berada di ruangan open gitu ya. Kalau yang warna-warna cool seperti ini kan adem ya. Warna-warna hijau, warna-warna biru, itu kecenderungannya identik dengan warna-warna yang dingin. Kemudian ada kromatik dan kromatik grey. Itu ada warna tengah itu ya, ada yang kromatik grey yang warna pudar kontras rendah. Kemudian tridiatik, ini dia berwarna yang mengikuti roda warna dengan hue yang berjarak sama. Ya, gandengannya seperti itu. Ya, ini warna triadik ya, triadik. Ini triadik 2. Kemudian warna netral itu adalah warna hitam, putih, abu-abu, navy, beige atau cream. Ya. Kemudian memilih skema warna. Nah, ini ya tentu saja yang pertama pilih warna favorit Anda ya, ini belum jadi ultra ya, tapi sesuaikan dengan tema website. Baru nanti favorit warna Anda. Kemudian pilih warna berdasarkan suasana yang ingin Anda ciptakan, kemudian pilih warna berdasarkan warna dari objek produk yang merupakan komponen utama, lalu pilih skema warna yang paling sesuai ya. Kemudian ada berapa banyak warna dalam satu tampilan. Nah, ini dibuat clue itu tidak lebih dari 7 warna. Termasuk putih dan hitam itu masuk dalam warna. Hal ini tidak berarti menggunakan 7 hue yang berbeda. Kalau hue-nya 2-4 saja yang hue ya.
Kemudian gunakan saturasi dan brightness berbeda untuk mendapatkan warna yang lain. Kemudian background text dan legibility, ya teks harus legible atau mudah dibaca, tadi yang kriptografi sudah diajarkan. Kemudian cara terbaik dalam menggunakan perbedaan kontras yang tinggi antara warna teks dan warna latar belakang. Teks hitam di atas latar belakang putih adalah yang terbaik. Hitam di atas latar belakang putih adalah yang terbaik. Lalu teks putih di atas latar belakang hitam memiliki kontras yang tinggi. Ini dapat menjadi masalah untuk beberapa orang ya. Nah, Anda bisa lihat di sini ya. Jangan gunakan warna-warna yang nilai saturasi tinggi, contoh yang bawah ini ya. Can you read this dengan this is any better itu kan pedes ya. Orang bacanya itu nggak enak gitu ya. Kemudian yang tengah itu ya, jangan gunakan yang atas ya, jangan gunakan warna teks dan warna latar belakang yang berbeda hanya pada komponen blue pada model RGB. Jadi warnanya putih tapi tulisannya juga terang. Ya, harusnya kan gelap supaya bisa jelas terbaca. Ya, ini jadi masalah kalau Anda mencampur dengan warna yang tidak tepat. Bagaimana menggunakan warna ya? Berguna untuk mengolah halaman web itu bagian navigasi menggunakan warna berbeda dan seterusnya ya. Anda bisa lihat sendiri. Oke. Nah, ini contohnya Anda tulis sebuah tulisan pada sebuah latar belakang seperti ini. Ya, nggak bisa dibaca. Ini lebih baik ya, walaupun ini masih agak susah membaca ya, tapi ini lebih baik daripada yang tadi. Kemudian HTML dan warna, tentu saja Anda tinggal mengimplementasi saja dari warna-warna yang sudah ada, tinggal Anda masukkan ke dalam website Anda ya, nggak perlu dihafal ini. Kemudian source template warna Anda bisa kunjungi beberapa website yang dimunculkan di sini ya. Pewarnaan, contoh-contoh pewarnaan yang bisa Anda combine, ya Anda bisa lihat di sini. Oke, adik-adik sekalian, itu mengenai pengantar desain web ya. Saya kembali lagi ke materi yang awal tadi. Nah, berikutnya saya tidak menjelaskan ya pemrograman web berbasis klien dan pemrograman web berbasis server secara detail. Tapi intinya ketika Anda sudah selesai di semester pertama mendesain web yang bagus, ini sebagai langkah utama Anda masuk ke semester kedua yaitu mata kuliah pemrograman web. Ya, mata kuliah pemrograman web tentunya Anda dapatkan di semester kedua semester yang lalu. Harapan saya semuanya sudah ya mendapatkan materinya dengan baik ya. Pemrograman web materinya adalah pemrograman web berbasis klien. Anda belajar tagnya HTML, tagnya CSS, dan tagnya JavaScript. Anda kombinasi sehingga membentuk aplikasi web yang berbasis klien secara dasar ya, secara fundamental. Jadi Anda belajar HTML, belajar CSS-nya secara basic, JavaScript-nya juga secara basic, belum pakai framework. Ya, supaya apa nantinya? Ketika Anda melangkah ke framework, itu Anda bisa dengan mudah melakukan updating atau melakukan penyesuaian ya. Anda harus punya basic-nya ya. Kemudian berikutnya adalah Anda juga belajar pemrograman web berbasis client server side ya, server side atau berbasis server. Yang diajarkan adalah Anda menggunakan PHP ya, PHP fundamental ya, sintak-sintak dasarnya. Kemudian terkoneksi ke database, salah satunya MySQL. Ya. Dan tentu saja PHP sendiri itu bisa koneksi ke semua database, baik database MySQL, Oracle, Postgre, database Access, dan database yang lain Anda bisa
gunakan itu. Nah, artinya adik-adik sekalian sudah punya bekal di semester pertama dan semester kedua untuk melangkah ke materi web berikutnya, yaitu workshop aplikasi web, yang mana materi Anda implementasi, ya, Anda implementasi dengan membuat proyek-proyek kecil, ya, proyek-proyek kecil dengan cara cepat. Anda bisa menggunakan beberapa tools yang sudah ada, atau library yang sudah ada, atau plugin yang sudah ada, tinggal Anda pakai, sehingga pemrograman webnya jauh lebih cepat. Tapi efeknya apa? Efeknya itu ada dua, ada keuntungan dan kerugian. Keuntungannya apa? Tentu saja Anda mendesain atau membuat halaman web dengan cepat. Ya, yang kedua adalah kendalanya adalah semakin banyak atau semakin rentan aplikasi web Anda itu diretas oleh orang lain. Ya, karena apa? Framework-nya sendiri kan sifatnya biasanya open source. Ya, open source, dan itu banyak digali oleh orang lain, dicari celahnya, gitu ya, dicari celahnya. Yang mana yang jadi masalah, ya. Nah, itu akan dieksploitasi sehingga itu jadi hole, sehingga bisa menyerang aplikasi web Anda. Itu kerugiannya seperti itu. Ya, makanya Anda juga harus sering-sering mengupdate patch-patch-nya kalau Anda menggunakan framework, ya. Dan itu menjadi masalah terbesar. Ya, jadi masalah terbesar. Kalau website Anda itu nggak terkenal, ya mungkin orang lain juga nggak akan susah-susah hacking atau meretas website Anda, ya. Kalau nggak terkenal, ya, nggak ada yang minat gitu ya untuk meretas. Tapi kalau website Anda itu terkenal dan Anda pakai framework yang tidak ada patchingnya, tidak Anda jaga, ya nggak lama pasti akan diretas. Ya. Itu kerugiannya. Jadi kalau Anda menggunakan framework dan itu aplikasinya terkenal, itu harus Anda jaga benar-benar. Jadi biasanya kalau yang perusahaan-perusahaan yang sudah terkenal itu jarang ada yang menggunakan open source itu. Dia bangun sendiri, ya. Dia bangun sendiri framework-nya supaya orang lain itu tidak dengan mudah meretas aplikasinya. Tetapi memang effortnya luar biasa. Nah, effortnya jadi lama, ya. Nah, seperti itu. Nah, di perkuliahan kita ini, ya, kita akan membahas hanya masalah pemakaian saja, ya. Tidak kita bahas masalah bagaimana sih mengamankan framework, itu tidak kita bahas, ya. Itu di luar dari skopnya ini. Jadi tujuan utama kita adalah mengimplementasikannya, ya. Kalau masalah patchingnya, ya Anda mungkin belajar di keamanan jaringan, ya, itu mungkin di sana diajarkan. Oke, adik-adik sekalian, itulah materi pada minggu ini yang bisa saya jelaskan. Harapan saya adalah ini adalah langkah awal, langkah yang baik kita untuk memulai perkuliahan kita dengan baik. Oke, dari sini silakan mungkin ada yang ingin didiskusikan atau yang ditanyakan mengenai pengantarnya dulu ataupun rencananya ke depannya itu seperti apa, bisa Anda tanyakan, ya. Silakan adik sekalian menyampaikan kalau ada. Permisi Pak, izin bertanya Pak. Oh ya, silakan. Tadi kan Bapak menjelaskan kalau bahan yang dibutuhkan untuk pembelajaran ini menggunakan server Apache, ya Pak. Apache. Nah, kalau misalnya pakai Nginx itu apakah boleh Pak? Boleh saja. Jadi Anda yang mungkin Anda tertarik pakai Nginx, itu boleh saja, ya. Tidak harus pakai Apache juga boleh. Karena Nginx kan juga Anda bisa linkkan ke PHP juga nggak ada masalah. Atau Anda pakai IIS juga
boleh yang berbasis Windows itu ya, boleh. Ini saya ambilkan yang paling umum saja, dengan menggunakan apa aja ya. Yang lain boleh. Framework-nya tadi kan juga topiknya itu Anda bisa gunakan ke Nginx juga bisa. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Oke, sama-sama. Ada yang lain, adik-adik sekalian? Permisi Pak, izin bertanya. Silakan, Mas Muhammad. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Subhan Pak, dari D3 Ya. Ya. Untuk PowerPoint-nya ini, apakah nanti di-share Pak? Kalau yang reviewnya ini sudah saya share di etol. Di etol itu materi, Anda masuk saja ke materi. Ini yang pengantar ini sudah saya berikan, tetapi yang materi yang tadi, yang desain web itu sebenarnya sudah Anda dapatkan di semester 1 ya. Jadi yang reviewnya ini yang saya berikan. Anda bisa lihat di etol di bagian materi. Oh ya, baik Pak, terima kasih. Oke. Ada yang lain? Komisi Pak, izin bertanya mengenai absensi Pak. Ya, gimana Mas Firman? Ini beberapa teman kami Pak, ada yang tidak ada list mata kuliahnya sama sekali Pak. Jadi nggak bisa presensi gitu Pak. Ya, jadi bagi yang tidak ada list mata kuliah sama sekali, berarti yang bersangkutan kemungkinan besar belum daftar ulang di hari ini. Per hari ini belum daftar ulang. Tadi ada kendalanya, mungkin pertama belum melakukan pembayaran SPP ya, silakan diselesaikan, baru nanti tombol daftar ulangnya muncul di online.mis ya. Tinggal klik daftar ulangnya, itu nantinya baru muncul besok ya, baru muncul besok di etol. Ya, kalaupun misalnya ada yang sudah bayar jauh-jauh hari sebelumnya belum muncul ya, berarti belum klik tombol daftar ulangnya. Tombol daftar ulang diklik supaya apa? Karena di aplikasi online.mis itu mendeteksi apakah Anda punya tanggungan yang lain ya, tanggungannya semester yang lalu itu juga akan dicek oleh sistem. Kalau Anda masih punya tanggungan di semester lalu belum Anda selesaikan, diselesaikan dulu di bagian keuangan. Nah, supaya nanti bisa klik tombol daftar ulang, dan begitu bisa klik tombol daftar ulang itu baru besok harinya sistem etolnya akan memunculkan daftar mata kuliah Anda. Ya. Jadi pastikan hari ini yang belum daftar ulang segera diselesaikan daftar ulangnya supaya besok muncul. Nah, bagi yang sudah ikut perkuliahan tapi belum bisa presensi, tadi saya infokan Anda harus bikin surat pernyataan penyebabnya apa, tanda tangan ya, kemudian tanda tangan saya juga di sebelah kanan Anda itu ya, berikan nama saya di situ, ada tanda tangannya, ada space untuk tanda tangan saya. Berikan ke saya, nanti saya tanda tangani, saya akan langsung berikan ke bagian akademik. Jadi yang ke bagian akademiknya melalui saya, ya. Gitu. Bisa dipahami adik sekalian? Itu untuk mata kuliah saya. Kalau mata kuliah yang lain, Anda harus konfirmasi ke dosen yang bersangkutan, ya. Kalau mata kuliah yang hari ini yang belum bisa presensi, pernyataan tadi itu, capture juga ya, mohon capture juga keikutan serta Anda di Zoom-nya ini. Di Zoom-nya ini Anda sudah ikut serta, nanti saya tantangani, nanti saya akan berikan buktinya itu ke bagian akademik. Sudah jelas? Baik Bapak, sudah jelas Pak. Terima kasih Bapak. Oke, sama-sama. Ya, review saja semester yang lalu ya, misalnya yang di PSDKU, terakhir-terakhir itu, perkuliahan terakhir gitu ya, itu kan ada mata kuliah yang di minggu terakhir ya, kalau nggak salah, saya melakukan perkuliahan, kemudian selesai beberapa jam kemudian, nah kemudian beberapa jam kemudian baru ada yang melapor ya,
bahwa ada kendala presensi. Nah, melapornya itu sudah terlewat. Ya, melapornya sudah terlewat, artinya apa? Anda melapornya itu bukan pada saat perkuliahan, tapi sudah jauh waktunya ketika perkuliahan selesai, baru Anda laporkan Anda bermasalah sehingga nggak masuk. Anda belum masuk ke dalam ITOL, lebih baik ya Anda harus melaporkan pada saat itu juga, bisa via chat seperti ini ya. Itu kan terekam gitu ya. Oh, Anda sudah melaporkan, oke, ada kendala. Nanti kan saya tantangani kalau ada kendala. Tapi kalau sudah selesai baru Anda lapor, nah ini yang jadi masalah ya. Kadang ada yang nggak saya jawab, karena apa? Ya sudah selesai perkuliahannya baru Anda laporan gitu ya. Harusnya pada saat ini ya, Anda kendala, Anda laporkan langsung ke dosennya via chat seperti ini yang nanti saya rekam ataupun via WA gitu ya. Sehingga Anda benar-benar memang berusaha masuk ke dalam perkuliahan pada saat itu ada kendala. Ya karena memang kuliah online itu tidak terlepas dari kendala ya. Makanya tadi itu on cam ada yang protes, kok dosennya nggak mewajibkan on cam. Ya saya tahu kendalanya Anda, tapi ada yang protes, kok dosennya kok tidak menyuruh on cam gitu ya. Karena semuanya saya yakin tidak semuanya bagus koneksinya, mungkin juga menghemat pulsa juga. Sekarang mungkin belum masuk pulsa Kemendikbud, nah itu kan jadi masalah juga. Nah itu ya, mohon dimaklumi kalau misalnya saya wajibkan tapi yang lain nggak apa-apa, ya nggak masalah, karena memang tidak semuanya bisa lancar terkoneksi pakai Vicon gitu ya. Alhamdulillah di hari ini bisa lebih dari 40 menit tidak down ya, karena ada bonus dari Zoom tadi. Ini masih gratisan. Ada yang lain, ada di sekalian? Permisi Pak, ingin izin bertanya untuk perihal tugas dan modul itu apakah tetap di Google Classroom Pak? Terima kasih. Oke. Saya usahakan di ETOL. Saya coba usahakan di ETOL ya. Saya usahakan di ETOL. Kalau misalnya tetap di Google Classroom nanti saya infokan ya. Sebenarnya sama saja sih. Antara ETOL dengan Google Classroom itu sama saja karena dia hanya media penyimpanan. Tetapi saya coba memanfaatkan fiturnya yang ada di Pens ya. Saya coba memanfaatkan fiturnya yang ada di Pens. Kalau misalnya memang saya lihat fiturnya masih belum bisa memenuhi keinginan saya, ya mungkin kita bisa pindah ke Google Classroom. Nanti saya cek ya fiturnya apakah ada pembaruan atau enggak, karena memang bukan saya yang memprogram. Saya tetap akan melihat ke depannya apakah ETOL ini enak lah untuk tugasnya atau enggak. Gitu. Tapi saya usahakan di ETOL. Ada yang lain yang ingin disampaikan? Permisi Pak, izin bertanya. Silakan. Ya baik, saya Muhammad Syarifuddin dari D3ID. Ya. Tadi kan saya mendengarkan jika nanti tugasnya itu dalam bentuk video gitu Pak ya. Nah ya, kita nanti itu menjelaskan bagaimana fitur-fitur dari seumpama tugasnya bikin web gitu Pak ya. Baik, menjelaskan bagaimana fitur-fitur dari web ini atau sama menjelaskan codingannya gitu Pak. Terima kasih. Baik. Jadi bagaimana cara Anda menjelaskan videonya ya? Nah, karena ini perkuliahan ya, tidak hanya fitur. Jadi nanti teknik codingnya juga akan Anda jelaskan ya, tapi mungkin tidak terlalu sangat detail gitu ya. Jadi fitur juga, kemudian fitur codingnya juga. Ya, atau Anda teknik ngodingnya itu seperti apa, itu juga Anda jelaskan dalam materinya. Karena ini bukan hasil akhir ya yang dinilai juga, tapi Anda prosesnya bagaimana. Ya, Anda prosesnya, supaya nanti Anda juga tahu teknik codingannya itu seperti apa, bukan copy paste dari internet yang sudah ada ya. Itu kan banyak juga ya. Copy paste Anda jalankan, tapi Anda mengerti juga, Anda copy paste
ya, itu juga tahu teknik di dalamnya itu seperti apa. Ya, saya yakin sih nggak semuanya buat sendiri, tapi mungkin hasil copy paste dari yang sudah ada di internet, karena banyak nanti implementasi yang bisa Anda dapatkan di internet, supaya Anda tidak asal menggunakan saja, tapi tahu teknik di dalam coding di dalamnya. Tapi tidak terlalu detail. Ya, kalau terlalu detail juga lama nanti videonya ya. Tapi poin-poinnya Anda jelaskan di dalam teknik codingnya. Terima kasih atas pertanyaannya. Memperjelas dari tugas nantinya yang saya berikan. Oh iya baik Pak Moko, terima kasih banyak atas jawabannya Pak. Oke, sama-sama. Sudah cukup atau bagaimana? Cukup ya? Sudah nggak ada yang ditanyakan lagi. Kalau sudah cukup, perkuliahan kita di hari ini kita sudahi pukul jam 9.39, satu jaman terkait pengantar materi workshop aplikasi web. Mudah-mudahan awal ini adalah awal yang baik, kita belajar semua mata kuliah yang nanti kita dapatkan di semester depan ini, dan insya Allah dari semua mendatangkan hasil yang baik dan lulus dengan hasil yang terbaik juga. Semoga sehat selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.